Meskipun di luar hujan, tapi dia tidak mengurangi rasa sukacita kita. Amin. Mari bawa hatimu menyembah. Puji nama Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan sampai hari ini Tuhan kami masih rasakan Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami percaya hari ini hari yang luar biasa, hari ini hari yang penuh mujizat, hari yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hati kami Tuhan menyembah-Mu. Bapa ku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkah aku bawaku untuk menyembah-Mu di balik wilayah suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam
kasih-Mu Tuhan, bahwa kami bersuka cita lebih lagi Tuhan. Kami siap Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lebih bersuka cita lagi. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, membawa hatimu bersuka cita memuji nama Tuhan. Hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Ya, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Di dalam namanya ada keselamatan.
Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Hanya dengan firman-Mu Tuhan, kami boleh merasakan firman Tuhan. Biar jiwa kami pun tenteram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Inilah yang Kau tahu Tuhan. Tuhan, inilah yang Ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Ku tahu. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, kami mendekat padamu Tuhan. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang Ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Pada jemaat kita sama-sama berdiri. Tuhan, inilah yang Ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang Ku mau.
lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Amin. Semua yang terdekat sekalipun, Tuhan ini layanku. Mau Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Kehidupan memancar senantiasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini, di hari Minggu ini Tuhan Yesus, kami bisa berkumpul bersama-sama untuk menikmati hadirat-Mu. Dan kami yakin Tuhan Yesus, Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan juga disenangkan melalui puji-pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Aku berdoa Bapa, biarlah firman-Mu membangkitkan setiap kami, urapi setiap kami, agar mata kami melihat, telinga kami mendengar, dan hati kami percaya, pikiran yang menangkap dan mengerti apa yang Roh Kudus-Mu sampaikan kepada kami pada hari ini. Kami mau mengalami perbuatan ajaib-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Lihat kiri kanannya, kasih senyuman yang terbaik. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus hebat. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Wah, puji Tuhan ya, ada 150 orang. Tadi Pak Suli, Pak, puji Tuhan ada 150 orang. Wah, saya semangat ya dengan para malaikat-malaikat Tuhan ya. Kapasitas gedung ini kurang lebih 130-an. Tetapi saya percaya kita akan menuai banyak jiwa ya. Hari ini sepi banget. Kayak kalau orang jualan, aduh sepi banget ya. Tetapi sebenarnya nggak tergantung hujan sih. Tadi di luar kan hujan. Pas saya mau berangkat, Pastor Yuni, Bu Gembala nggak bisa hadir ya karena masih pemulihan. Tadi hujan, kesianan jemaat. Kadang-kadang kita kesianan ya. Tapi kita mau yang tua, mau yang muda, yang punya kendaraan, nggak punya kendaraan, yang penting punya payung, betul nggak? Nah, masih bisa jalan. Kecuali saudara nggak bisa jalan, harusnya bisa pergi ke gereja ya. Kecuali hujannya hujan batu ya, pakai payung udah susah ya. Tapi kalau hujan uang, siapapun pasti keluar, ambilin uang sebanyak-banyak ya. Yang penting kekuatan iman kita. Makanya saya sama Pastor Yuni selalu berdoa, kalau dalam cuaca buruk, kami tidak berdoa gini, menghentikan hujan gitu, enggak. Berikan kekuatan iman buat jemaat Tuhan, karena itu yang dibutuhkan ya. Kalau imannya nggak kuat, Roh Kudusnya sudah menggerakkan, tapi masih nggak mau dengar ya, hujan dikit aja, sanggup males ya. Itu kata-kata yang nggak boleh loh terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tadi ya Pak Suli ya dua balik nganterin keluarganya, ini kekasihnya dua cewek ini ya, dianterin ya, dengan penuh semangat. Pak Suli basah tapi saya pakai jas ya, semangat seru ya. Apalagi seru yang punya mobil. Ya nggak punya mobil ya semangat. Yang penting punya punya payung. Jangan lupa payungnya dibawa, jangan hujan-hujanan ya. Puji Tuhan. Saudaraku, apapun yang sedang kita hadapi bersama-sama, kita harus bersama dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami kebaikan Tuhan, kita akan mengalami kehebatan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara pernah nonton film Titanic ya? Siapa yang pernah nonton film Titanic? Angkat tangan. Ada yang belum pernah nonton? Orang-orang tua nggak nonton ya? Pak Januar mah ngikutin terus, apalagi ini film ya. Anak muda pernah nonton Titanic ya? Nonton? Coba angkat tangannya nonton.
Males ya, dingin. Nah, itu tahun 97 dirilis ya. Saya juga waktu itu berarti masih lagi udah kerja ya. Tahun 97 itu film menghabiskan biaya, kalau saya searching di Google ya, 200 US dollar atau sekitar 3 triliun biayanya. Tetapi keuntungannya itu mencapai 2 miliar US dollar atau sekitar 30 triliun. Dan sampai detik ini film itu fenomenal. Film yang paling menguntungkan. Ya, karena waktu saya lihat BTS-nya, behind the scene-nya, waduh, keren saudara. Bagus. Nanti kalau saudara punya handphone Android ya, saudara lihat coba BTS-nya, bagus banget. Keren gitu ya. Oh, ternyata bikin filmnya kayak gitu di studio yang besar, nggak bener-bener di laut gitu ya. Terus lorong-lorongnya juga, itu pokoknya keren banget lah. Saya selalu nonton karena filmnya bagus. Dan yang mau saya ceritakan bukan soal itunya, itu benar-benar dari true story. Tahun 1912 itu kapal termewah yang pernah ada. Tapi pertama kali berlayar langsung tenggelam. Karena dengar-dengar yang buat kapalnya itu juga jadi orang yang sombong. Karena dia bilang gini, kapal ini terlalu mewah, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Ternyata kena gunung es, belah, tenggelam kapalnya. Yang belum nonton, seru ya ceritanya. Mau nonton nggak sekarang? Nggak ya. Nanti nonton di rumah masing-masing ya. Nah, yang saya mau ceritakan gini, di bagian akhir film itu, seru. Itu ada sekelompok orang yang mereka di tengah kekacauan udah mau tenggelam kapalnya itu, mereka ngambil alat musik, ada yang main biola, ada yang main gitar ya, ada yang nyanyi. Mereka nyanyi gini, lebih dekat Tuhan, lebih dekat Tuhan, lebih dekat Tuhan kepadamu. Itu mereka nyanyi sambil di backgroundnya ada yang udah nyemplung ke air gitu ya. Dan itu peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, ketika orang itu ada dalam kemewahan, kelimpahan, punya harta benda, yang dilakukan apa? Party sana sini, ya. Mereka berpesta, pekerjaan yang baik, punya materi yang banyak. Tetapi ketika hal itu terjadi, biasanya orang lupa Tuhan, betul nggak? Tetapi ketika mendekati ajal, nah biasanya orang-orang itu ingat sama Tuhan. Ya, ketika film kapal Titanic juga gitu. Mereka lagi pas berlayarnya, mereka berpesta pora, mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai dek yang paling bawah. Mereka berpesta pora, merayakan kemenangan, merayakan sukacita gitu ya. Tapi ketika mau tenggelam, mereka ingat Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, seringkali kita juga seperti itu kehidupan kita. Ketika kita ada di posisi-posisi kelimpahan, punya harta benda, nggak ada masalah, sepertinya oke-oke aja, ya. Nah, kita kadang-kadang lupa Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ya, itu kita pasti ingat sama Tuhan, ya. Nah, judul firman Tuhan pada hari ini adalah Near God. Sama-sama katakan Near God. Atau artinya dekat Tuhan, ya. Ini bukan hanya bicara soal lokasi, tetapi juga kondisi, saudara. Tadi saya lupa. Tadi saya catat ada contohnya lagi, saudara, ya. Orang biasanya kalau lagi happy, badannya sehat, gitu ya, itu biasanya lupa sama Tuhan. Tapi kalau udah sakit, ya, beberapa hari yang lalu kan istri saya diopnam dan kemudian operasi. Kita ngobrol tuh sama orang-orang di kamar, orang-orang yang sakit, sama suster-suster, ya. Tuh mereka tuh kalau didoakan mau dengan cara apapun juga gitu. Karena mereka pengen sembuh. Terus mereka percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Apalagi kalau yang udah sekarang, udah dibuntungan sini sana, banyak serguk, ngeri, ya. Demikian pula kadang-kadang ketika kita sehat ya, dibilangin jangan ngerokok. Ya, saya pakai contoh ngerokok karena ini banyak orang-orang yang bandel gitu. Ngerokok, jangan ngerokok, gak baik. Biarin aja, terus aja ngisap gitu ya. Ya, Pak jangan ngerokok. Kalau ketemu sama saya, biasa gitu kan, ngerti. Berarti itu
salah, ya, disumputin. Terus udahnya rokok lagi, gak ada yang lihat. Padahal tuh Tuhan lihat tuh. Terus kayak gitu, tapi kalau masih sehat, wah dia masih terus ngerokok. Tapi kalau udah napasnya, contohnya Bapak Lihin ya, tadinya ngeliat kan, Pak udah berhenti ngerokok. Oh iya, di depan saya iya, tapi di belakangnya masih ngerokok. Itu kesaksiannya, nanti mungkin akhir tahun bersaksi lagi ya tentang rokok ya Pak ya. Terus begitu seminggu setelah 1-2 lebih dekat dengan Tuhan, ya takut, merasa takut, berhenti ngerokok. Ya, jadi kita harus takut Tuhan. Sama, saudara, saya beberapa hari yang lalu melihat di televisi ada orang-orang yang ngedrugs, ngobat, pakai obat-obatan terlarang, udah di penjara nggak kapok. Penjaranya bukan sebentar, 10 tahun, ya nggak kapok. Di penjara masih ngedarin obat-obat terlarang. Tetapi ketika orang itu udah di titik-titik udah mau mati gitu ya, saudara, kasarnya udah mau mati ya, baru orang itu biasanya tobat, yang tobat. Jadi kita perlu dekat dengan Tuhan, ya. Dan dekat dengan Tuhan ini bukan bicara soal lokasi, tetapi kondisi. Coba next, ya. Dekat Tuhan dengan Tuhan ini bukan bicara soal lokasi, tetapi juga kondisi. Jadi kondisinya dalam keadaan susah atau senang, kelimpahan atau kekurangan, dekat dengan Tuhan. Sama-sama katakan dekat Tuhan. Dekat sama Tuhan. Oke. Kita semua rindu ya merasakan kedekatan dengan Tuhan. Tapi seringkali kita mengukurnya dengan perasaan. Keadaan yang tenang, doa yang lancar, keuangan yang melimpah. Kita sebut itu dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika hidup kita kacau, berantakan, nggak punya duit, doa terasa tidak didengar oleh Tuhan, sampai ke langit-langit rumah aja, ya. Dan kita, apalagi kita suka juga melihat orang-orang fasik, artinya orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka sukses, mereka kelimpahan, hidupnya enak, nggak sakit, sehat. Kadang-kadang kita punya hati, aduh, kok seakan-akan saya jauh dari Tuhan. Gitu, ya, saudara, pernah nggak merasakan seperti itu? Saya dulu suka melihat saudara bahwa kok orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang fasik dalam bahasa Alkitabnya, itu kok malahan diberkati, malahan punya hidup yang enak gitu, sekalipun nggak mewah misalnya. Kok nggak ada masalah seperti yang saya hadapi? Seolah-olah kita jauh daripada Tuhan. Nah, kita akan belajar dari 2 pemazmur, yaitu Daud dan Asaf. Daud dan Asaf ini akan memberikan gambaran yang jujur tetapi begitu powerful tentang nirgat, tentang dekat Tuhan. Nah, sekarang yang pertama adalah kita belajar dari Daud. Dekat Tuhan berarti bebas badai. Ya, next slide. Dekat Tuhan berarti bebas badai, tapi ada perlindungan waktu badai. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Dekat Tuhan berarti bebas badai, tetapi ada perlindungan waktu badai. Nah, kita akan baca ayatnya di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Secara teologis ayat ini mengartikan bahwa ada pengakuan yang eksklusif dari seorang Daud. Pengakuan yang luar biasa bahwa hanya dia. Ya, ketika ancaman itu datang, karena Daud ini pada waktu menulis Mazmur ini, Daud sedang diancam akan dibunuh. Daud dikejar-kejar oleh musuh. Jiwanya terancam. Tetapi ketika dia mengalami hal itu, badai yang begitu menakutkan dalam kehidupannya, Daud tidak mencari keamanan dari tempat yang lain. Dia hanya tertuju pada Tuhan. Ya, makanya dia katakan hanya dialah gunung batuku. Dia tertuju pada satu sumber, yaitu Tuhan. Dan kata gunung batu adalah tempat yang kokoh untuk berdiri. Dan kota benteng adalah perlindungan yang kuat daripada Tuhan. Jadi Daud ingin mengajarkan kepada kita, dan dia merasakan bahwa hanya Tuhan saja tempat untuk berpijak. Jangan sampai goyah. Karena dia berpijak di atas gunung batu.
Itu artinya kokoh, tidak bisa digoyahkan, dan perlindungan total daripada Tuhan. Tuhan tuh akan melindungi kita, saudara. Jadi ketika saudara ada badai nanti, Tuhan yang akan melindungi kita secara total. Jangan takut, Dia akan melindungi kita, saudara. Ya, sama-sama katakan, Tuhan perlindunganku. Ya, karena badai itu akan datang. Ya, tetapi tadi yang saya katakan bahwa dekat dengan Tuhan, bebas dari badai. Artinya kita akan terlepas dari badai. Tetapi juga Tuhan akan melindungi kita pada waktu badai. Ya, dekat dengan Tuhan adalah keputusan yang benar untuk tidak goyah di tengah badai. Ya, aman bersama Tuhan, dan dekat dengan Tuhan berarti tenang, bukan karena anginnya berhenti, tetapi kita berdiri atas batu Tuhan, ya, gunung Tuhan yang tidak tergoncangkan. Ya. Jadi saudaraku, ketika saudara menghadapi badai kehidupan, ya, badai kehidupan itu ada badai kesehatan, sakit penyakit, ya, sakit penyakit yang kronis, kecelakaan, kesehatan mental, anxiety, yaitu badai kesehatan, saudaraku. Ya, banyak orang sekarang pada anxiety itu kecemasan yang berlebih, saudaraku. Banyak orang-orang yang kecemasan, anak-anak muda banyak yang cemas, ya, akan masa depannya, akan pekerjaannya, akan semua apa yang dia kerjakan, cemas. Jangan takut, saudaraku, ketika badai itu datang, ya. Kayak kemarin juga waktu istri saya divonis ada 3 penyakit. Yang pertama usus buntu, kemudian hernia, dan juga batu empedu. Kita kaget, seperti ada badai. Tapi kita harus lalui. Pengennya sih kayak maminya kan ketika kita berdoa sama-sama, ya, gak usah operasi, gak usah pasang ring. 98%, 90% lebih 2 sumbatan itu bebas. Itu mujizat yang luar biasa. Ketika saya cerita sama teman-teman jalannya yang seangkatannya, gila ya si mami hebat. Ya Tuhan yang hebat, saya bilang. Ketika kami doa puasa terus untuk mami, terjadi. Pengennya kemarin juga gitu, hernia sembuh, usus buntunya bebas gitu, ya, gak usah operasi. Tapi kita harus alami itu. Tetapi ketika kita mengalami itu, ya, banyak pertolongan Tuhan yang lebih dari 5 mungkin, saudara. Lebih dari banyak, saudara, pertolongan Tuhan, mulai dari pelayanan, mulai dari dapat kamar, mulai dari pengobatan, ya. Kita dapat, oh ternyata kita anak-anak raja tuh punya namanya kelas pelayanan VIP, VVIP, VIP apa ya? Very important person. Kalau VVIP, very important person. Ya, orang percaya punya kayak gitu, saudara, ya. Walaupun kita tidak berharap pada manusia, tetapi Tuhan pakai orang-orang sekeliling kita untuk sampai terakhir, saudara. Sampai detik terakhir. Saya kan kalau biasanya kalau ngurus BPJS, mami saya mami mertua ya udah apa gitu. Oh ya, lagi pas saya bilang mau pulang, mami tuh bilang, ayo ke admin, selesaikan apa segala macam, nanti dapat obat apa segala macam, kesana cepetan, gini kayak nggak lama. Oh iya, saya bilang. Tapi waktu saya tanya ke adminnya, saya harus beresin admin karena saya punya pengetahuan dari mami mertua kan. Oh harus ke admin. Oh enggak, bapak duduk aja, diam aja. Nanti kita selesaikan. Bayangin, saudara, BPJS saya kelas 2. Karena hamba Tuhan dan keluarganya nggak boleh yang terlalu tinggi. Memang aturannya seperti itu, ya. Pemuka masyarakat harus yang tengah-tengah. Kelas 2, tapi layanannya VVIP. Saya duduk sampai udah boleh pulang. Ibu, bapak silahkan pulang. Diantar lagi, saudara. Diantarnya bukan pakai porter lagi, pakai suster. Wah luar biasa. Pokoknya sampai detik terakhir ada mujizat-mujizat, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi. Ya, jadi saya lagi pas Pastor Yuni divonis dan untuk dioperasi, saya bilang kita jalani aja, ikuti aja, let it flow, biarkan mengalir bersama dengan Roh Kudus, dan kita akan lihat semua kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi. Ya, biar kita ngalami sesuatu yang luar biasa, ya, puji Tuhan, ya. Kalau kita mengalami badai kehidupan itu di kesehatan, mungkin ada badai keuangan, di PHK, kebangkrutan, hutang menumpuk, usaha gagal wae, ya. Saudara jangan takut, ya, badai keuangan, ya. Ada juga badai relasi keluarga, ada perceraian, kematian orang-orang yang kita kasihi, ada konflik keluarga, dihianati,
juga ada badai-badai sosial lingkungan seperti bencana alam, banjir, kerampokan, yaitu badai-badai sosial atau lingkungan. Saudaraku. Ya, badai-badai itu bisa datang kapan saja dengan cepat. Ya, beberapa minggu yang lalu ya, rumah kami kebanjiran. Kalau saudara lihat di di TikTok atau segala macam, selabin tanah tuh tenggelam. Saudara bisa aneh saudara ya. Di depan tuh air segini, depan saudara. Dan rumah saya udah 20 tahun di sana, sekarang udah agak begini tuh, turun. Dulu memang ngebangunnya nggak terlalu tinggi, jadi agak turun. Betul kata orang dulu, kalau kita ngebangun tuh lebih baik di atas katanya. Karena kan itu aspal naik terus kan, per tahunnya berapa kali gitu kan. Itu agak turun begini. Di Gerasi, kalau yang pernah ke rumah, di Gerasi itu segini. Istri saya waktu itu belum operasi, jalan ya, melihat, ya ampun air suruh. Itu ada yang tenggelam ya di bagian mana gitu ya. Terus saya bilang, waduh. Terus dalam hitungan menit ya, saya teriak, waktu itu anak-anak ada di kamar masing-masing. Waduh, gawat, air masuk suruh. Kalau yang lihat videonya ya, itu siapa yang komen ya? Eni ya. Aduh, manik itu juga air terjun katanya saya Eni. Itu di tangga tuh, wah tuh besar suruh, nggak bisa apa-apa. Ngomel nggak bisa, marah. Apalagi nanti bisa ngejeprot lagi marah-marah ya, atau pleset. Aku lagi bersuka cita. Udah kita bersuka cita. Saya nggak kerasa suruh bisa ngepel bisa sampai 10 kali sampai hari sorenya kaum wanita, kan waktu itu ada kaum wanita ya. Nah, itu beres. Itu datang badai itu, ini salah satu contoh real ya. Itu cepet banget, nggak bisa ditahan airnya. Tapi yang masuk tuh masih puji Tuhan ya. Yang masuk tuh airnya nggak terlalu kotor banget gitu. Kalau di luar kotor, tapi karena udah ini rembesan, masuknya rembesan udah disaring so. Jadi airnya bening. Cuman kotoran-kotoran dari kolong-kolong dapur itu keluar semua. Ya, badai itu akan datang begitu cepat. Kita nggak bisa menahannya so. Ya, makanya Tuhan persiapkan pada hari ini ketika badai itu datang, kita dekat sama Tuhan. Ada perlindungan daripada Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar dari Asaf. Ya. Dekat dengan Tuhan seringkali ya, lahir dari perjuangan dan kepahitan. Ya. Kita harus mengalami ini agar melahirkan dekat dengan Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi agar kita dekat dengan Tuhan. Tapi jangan salah pilih, saudaraku ya. Ada orang yang kena masalah, kepahitan, malahan jauh daripada Tuhan. Wah, itu salah pilih. Justru ketika kita mengalami masalah yang besar, kita berjuang, ada kepahitan, kita dekat sama Tuhan. Ini contoh dari pemazmur yang namanya Asaf. Ya, kita baca di dalam Mazmur 73 ayat 28. Mazmur 73 ayat 28. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, kalau dibahas secara teologis dari ayat ini, Asaf itu sedang mengalami krisis iman di ayat ini. Dan Asaf itu melihat, nah ini yang tadi saya ceritakan, melihat orang jahat. Nanti saudara baca di ayat yang ke berapa ya? Mazmur 73 ayat 3 maksudnya. Itu hampir-hampir tergelincir imannya. Dia melihat orang-orang jahat, orang-orang sombong, orang-orang fasik yang tidak percaya Tuhan, malah hidupnya enak. Nah, itu sering kita alami, saudara. Saya ikut doa, ikut WFH, yang anak-anak muda ikut WFH misalnya, ikut doa, komis ikut, komunitas ikut, kompria ikut, youth ikut, ibadah 1, 2, 3 misalnya, nanti ada 1, 2, 3. Kok hidup saya gini ya? Kita bisa membandingkan, waduh, orang yang gak ke gereja itu diberkati. Mereka punya banyak uang, mereka keluarganya baik-baik saja. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Kita bisa melihat, memang realnya terkadang seperti itu. Nah, ini yang dilihat oleh Asaf. Dia melihat orang-orang fasik diberkati Tuhan. Asaf melihat orang-orang sombong, orang-orang jahat diberkati. Salah ngomong. Asaf melihat orang-orang itu seolah-olah diberkati, seolah-olah mendapatkan kemudahan-kemudahan.
Nah ini yang membuat Asaf jadi tawar hati. Ya hampir-hampir dia tergelincir. Tetapi apa yang dilakukan oleh Asaf? Ya, dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah ini kuncinya saudara. Jadi ketika kita melihat hal-hal itu terjadi, badai itu terjadi, kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita baca ayatnya. Mazmur 73:17. Jadi ketika ada badai, saudara jangan sampai pikiran saudara ngaco, hati saudara ngaco, ya, tindakan saudara ngaco, tapi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ini yang dilakukan Asaf. Coba baca sama-sama. Mazmur 73:17. Mazmur 73 ayat 17. Ya, 1, 2, ayat 17. Mazmur 73, 17. Oke. Oke, 1, 2, 3. Sampai apa? Aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi kalau saudara, pasti ini terjadi saudara. Pasti saudara nanti saudara bisa melihat sendiri di real life, di kehidupan nyata saudara. Kadang-kadang kok ngelihat orang yang gak suka ke gereja, orang-orang fasik ya, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kok malah lebih diberkati dari saya ya, hidupnya lebih enak dari saya ya. Saudara jangan tawar hati. Kalau lagi kayak gitu, pikiran saudara lagi ngaco, wah kalau gitu saya tinggalin Tuhan aja. Nah itu bahaya saudara. Ya justru ketika hal-hal itu kita lihat saudara, kita seperti Asaf masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Ya, Asaf melakukan ini sampai dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi Tuhan akan lihat, itu awalnya, endingnya mereka akan binasa. Ini yang Tuhan mau sampaikan melalui ayat yang kita bahas ini ya, Mazmur 73 ayat 17 ini, bahwa orang-orang fasik di akhir nanti binasa. Ya, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka akan binasa. Ya. Jadi kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke tempat kudus Tuhan. Ketika kita masuk ke dalam tempat kudus Tuhan, dalam hadirat Tuhan, perspektif kita akan diubahkan nanti. Jadi kalau saudara punya cara pandang yang salah, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, perspektifnya diubahkan, cara pandangnya diubahkan. Cara pandangnya bukan lagi melihat apa yang kita lihat, tapi kita punya cara pandang kerajaan Tuhan. Kita punya cara pandang ilahi. Kita punya cara pandang surgawi. Nah, Asaf diberikan ini. Ketika Asaf masuk dalam tempat kudusnya Tuhan, diberikan itu oleh Tuhan. Sehingga dia bisa melihat, oh, pada akhirnya nanti orang-orang yang tidak percaya itu akan binasa. Tapi kita orang-orang percaya dapat kemuliaan kekal. Ya. Akhirnya si Asaf mengatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Jadi ketika dia sudah diubahkan, ya, di ayat 28, coba ayat 28, dikatakan bahwa Asaf mengatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan pekerjaannya. Jadi ketika Asaf ini sudah masuk ke dalam hadirat Tuhan, cara pandangnya diubah. Bukan lagi melihat orang-orang yang, orang-orang fasik seperti enak-enakan hidupnya, orang-orang sombong, bahkan orang-orang yang menghujat Tuhan. Sepertinya enak-enak hidupnya. Saudara kalau suka lihat YouTube, saudara ya, itu ada kelompok orang yang benar-benar menghujat Tuhan. Mereka memuja iblis. Mereka hidupnya kaya raya, saudara. Mereka terkenal, dikasih loh, sama iblis itu dikasih kekayaan, dikasih kemewahan, famous, terkenal, artis sukses, itu banyak sekali. Sekarang terbuka semua. Saya nggak sebutin golongannya, saya nggak sebutin komunitasnya. Tetapi mereka benar-benar diberikan itu. Tetapi apa? Kalau kita sudah percaya Tuhan, mereka akhirnya akan binasa. Dan itu iblis menyeret dengan berbagai kemewahan itu untuk mereka binasa. Tetapi orang-orang yang percaya Tuhan, ya, punya kehidupan yang kekal. Amin.
Siapa yang percaya saudara mati masuk surga, angkat tangannya. Ya, itu yang luar biasa. Itu penghiburan buat kita sih, ya. Nah, ketika kita kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan melalui worship, melalui penyembahan. So, kalau kita lagi galau, kita lagi hati kita lagi nggak beres, mikirnya juga kacau. So, jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak ngomong. Masuk ke dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kalau bisa saudara menangis, menangis. Kau hadir. Gimana, Revi? Kau hadir. Revi enggak? Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Nah, kuasa yang tidak terbatas itu akan menjamah setiap kita, saudara. Sehingga ketika saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan, itu yang akan mengubahkan hidup saudara. Banyak orang stres. Banyak orang gak mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Malas berdoa, malas menyembah Tuhan. Bertekuk lutut di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, nangis di hadapan Tuhan, menyembah Dia. Maka itu akan membuat saudara jadi kuat. Ya, kalau saudara punya masalah, jangan mikir, saudara. Jangan mikir terlalu jauh yang saudara tidak bisa pikirkan. Bertindak salah nanti, ngomong salah nanti. Jadi saudara menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, pasti di dalamnya nanti ada solusi. Perspektifnya berubah, cara pandangnya berubah. Ya, saudara akan melihat cara kerja Tuhan yang luar biasa. Dan saudara punya solusi, punya masa depan. Jadi ketika saudara menyembah bukan artinya pasrah, tetapi menyembah Tuhan itu artinya berserah kepada Tuhan. Gitu, ya. Di dalam worship penyembahan ada kuasa yang tidak terbatas yang akan menjamah saudara. Maka jiwa saudara dibebaskan. Saudara mendapatkan tempat perlindungan daripada Tuhan. Dan saudara akan menceritakan pekerjaan Tuhan. Itu perbuatan ajaib Tuhan yang akan terjadi buat setiap orang yang percaya. Saudara akan melihat nanti perbuatan ajaib Tuhan. Oke, puji Tuhan. Ya, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya, jangan salah pilih. Coba bilang sama sebelahnya, jangan salah pilih. Iya, jangan salah pilih ya. Karena kalau begitu saudara salah pilih, saudara salah melangkah. Sama ketika saudara ada yang pernah ke Curug Ciberem? Hah? Pernah kan? Kiri ke Curug, kanan ke danau. Saudara pengennya ke Curug, pilih kiri apa kanan? Kiri dong. Kalau kanan mana? Danau. Kamu ke danau, salah pilih. Jadi dia nyemplungnya ke danau. Nah, sama. Ketika kita salah pilih, ketika badai itu datang, kita salah pilih. Saya mau off dulu ke gereja. Nah, ini kata-kata seperti ini jangan supaya ada ya. Saya mau nggak ke gereja dulu, banyak masalah. Saya nggak ke gereja dulu, banyak dosa. Justru banyak masalah, banyak dosa, datang ke gereja supaya dibebaskan, betul? Ya, jangan sampai salah pilih. Banyak orang salah pilih. Saya mah nggak mau ikut Tuhan deh. Ikut Tuhan ternyata susah ya. Ya, jangan salah pilih. Ya. Ketika menghadapi badai, pilihlah apa? Dekat Tuhan, near God. Begitu banyak masalah, justru kita harus dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, posisi kita kokoh. Kalau saudara di luar Tuhan, posisi saudara diombang-ambingkan dan iblis akan membinasakan saudara. Tetapi ketika saudara dekat dengan Tuhan, posisi saudara kokoh. Kenapa? Karena saudara berdiri di atas gunung batu. Ya. Dan juga ketika saudara dekat dengan Tuhan, relasi yang diperjuangkan. Itu hubungan dibangun dengan Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan merasakan keintiman dengan Tuhan. Ya. Jadi ketika saudara alami ada badai dalam kehidupan saudara yang besar, ya, dan kepahitan dalam hidup, saudara harus dekat dengan Tuhan. Sama-sama katakan dekat dengan Tuhan. Kemudian masuk ke dalam tempat kudusnya,
saudara akan menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Bahkan cara pandangnya akan diubahkan, ya, menjadi perspektif atau cara pandang surgawi, punya cara pandang kerajaan Tuhan, sehingga kita mengalami apa yang dinamakan solusi dari Tuhan, solusi yang ajaib, perbuatan ajaib Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita harus dekat dengan Tuhan. Sama-sama katakan sekali lagi, dekat Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang tim pelayanan untuk maju ke depan. Haleluya. Kita sama-sama bangkit diri, saudara. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya. Terus menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Haleluya. Ketika badai hidup yang besar datang, ketika kepahitan ada dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus biarkan kami dekat dengan Engkau, masuk ke dalam tempat kudus-Mu, agar kami akan menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Kami akan mendapatkan Tuhan Yesus solusi dari ilahi, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Ku ingin selalu
berlaku firman Tuhan. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dan sekutu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Amin. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamat, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Bapak menyertai ibadah ini dari awal Tuhan sampai Tuhan ya Tuhan, dan biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu tadi Tuhan bisa mendapatkan tema daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan tadi juga Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami juga mau memberikan persembahan, biarlah tangan-tangan yang memberi bisa memberikan yang terbaik, dan tangan-tangan yang memberi bisa diberkati lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami juga bisa pulang bawa sukacita daripada-Mu Tuhan, dan membawa berkat daripada-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk. Good morning GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita dengar bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Diharapkan untuk seluruh panitia Natal dapat hadir pada ibadah doa puasa Rabu kali ini agar kita bisa berdoa bersama-sama. Lalu hari Kamis minggu depan kita ada House of Blessing Special Christmas. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. Di House of Blessing kali ini akan ada acara tukar kado. Bagi Anda jemaat Tuhan yang ingin berpartisipasi dalam acara tukar kado ini, bisa membeli kado dengan minimal harga Rp20.000 ya. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami di House of Blessing Special Christmas ini, hadir tepat waktu ya. Midweek Worship Special Christmas sudah mulai tayang selama bulan Desember setiap hari Jumat jam 8 malam di YouTube channel GBS Kalvari. So, stay tuned. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita ada Kalvari Youth jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. So, don't miss it out. Kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa terus menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan lantai 2, dan juga Kalvari Kids di lantai 3, yang tentunya kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, I see you guys there. Hari ini GBS Kalvari Sukabumi sedang menjual roti dengan berbagai macam rasa. Ada roti garlic, roti kopi, roti keju, dan masih banyak rasa lainnya.
Kalau aku sih paling suka roti garlic, tapi semua rasanya tidak kalah enak dan stoknya juga terbatas. So, bagi Anda jemaat Tuhan yang ingin membeli roti dengan berbagai macam rasa, setelah pulang ibadah bisa langsung ke counter di depan gereja sebelum kehabisan ya. Yuk, mari kita bersama-sama berpartisipasi dalam pengumpulan dana Natal tahun ini. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui Gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Itu adalah beberapa pengumuman yang kita harus perhatikan ya. Kemudian saya mewakili Ibu Gembala juga belum bisa hadir karena masih pemulihan. Saudara, kalau jalan masih agak sakit gitu ya. Jadi kalau saudara pun ada yang mau nengok, harus ada saya di sana. Karena kemarin ada beberapa orang yang mau nengok terpaksa ditolak gitu, bukan karena Ibu Gembala sombong ya, nggak bisa buka pintu, suruh ke depan. Ya belum lagi dogi-dogi itu harus dimasukin dulu kandang ya. Jadi kalau ada yang mau nengok ke rumah, pastikan ada saya. Karena kalau nggak ada, pasti nggak dibukain pintunya. Ya bukan, sekali lagi bukan karena sombong, tetapi karena nggak bisa melangkah terlalu jauh ya ke depan. Kemudian pengumuman yang terdekat adalah Kamis ini ya. Rabu ada doa puasa dulu. Dan saya juga menghimbau kepada ketua panitia, nanti diumumkan di hari doa puasa itu kita berkumpul bersama ya berkumpul bersama untuk yang ada di sini. Kalau Maya mungkin bisa online atau nggak ikut nggak masalah. Yang ada di sini seluruh panitia berkumpul untuk kita berdoa bersama-sama ya, karena doanya kurang nih saya lihat ya, doanya kurang supaya Tuhan menyertai, supaya di hari Natal ini nggak cuma kita meriah karena acara, tapi kita bisa diberkati Tuhan. Yang terutama banyak jiwa-jiwa yang kita bisa persembahkan untuk Tuhan ya. Kemudian yang terdekat adalah hari Kamis. Kamis itu ada House of Blessing tadi ya, House of Blessing spesial Christmas. Jadi saudaraku, seluruh jemaat GBS Kalvari itu diundang ya untuk mengikuti House of Blessing spesial Christmas di rumahnya Ibu Dewi. Yang mau ikutan tuker kado boleh, tapi yang enggak juga nggak masalah. Dress code-nya mungkin merah lah, Natal gitu ya, merah hijau ya, tadi belum disebutkan. Nah nanti kalau dibuka pendaftaran, tolong saudara cepet-cepetan karena H-3 akan ditutup untuk H-2 lah ditutup untuk pendaftaran karena untuk mempersiapkan konsumsi. Jadi saudara cepet-cepetan, jangan nantilah saya mah daftar, saya mah gak usah daftar dah, nanti juga ikut ke sana ke bagian makanan. Enggak, saudara, porsinya hanya 99 porsi. Saya kurangi, 89 porsi. Ya, jadi kalau saudara daftar, saya mau ikutan di angka yang 90, maaf, sudah tertutup. Gitu ya. Jadi saudara cepetan daftar ya, supaya kita rame-rame. Nah Ibu Dewi bilang kalau bisa rame banget, dia lebih senang lagi ya, mempersiapkan untuk 99 porsi ya, puji Tuhan. Kemudian setelah itu udah ya, yang terdekat itu saya kayak Michael Gunawan, jadi ngumumin semua supaya menarik gitu. Nah kemudian ada Natal 25 yang tadi belum diumumin ya. Itu kalender Kristus enggak? Bisa lihat tadi. Enggak. Jadi ada TSAM sudah buat Christmas calendar ya, jadwal-jadwal Natal ya. Saudara perlu
ikutin ya, nanti saudara lihat ya yang punya handphone, nanti di situ ada, atau saudara minta aja ke TSAM atau di grup di share ya, di share lagi ya, tolong di share lagi hari ini, detik ini juga tolong di share. Nah di share nanti saudara bisa lihat di situ ada acara-acara yang menarik ya, ada sinterklas, ada hadiah-hadiah, ada makanan, food and wah segala macam dah ya, saudara harus hadir. Dan yang terutama diminta untuk bisa bawa teman-teman yang belum kenal Tuhan atau yang udah jarang ke gereja, yang tadi ya seperti saya mah nggak mau ke gereja, males, saya mau ke gereja banyak masalah, banyak dosa. Nah justru di kesempatan Natal ini bawa banyak orang ya datang kepada Tuhan. Kapasitas ruangan ini 135 lah kurang lebih. Tapi makanan kalau saya panitia menyiapkan 150 porsi ya, 150 porsi. Jadi kita akan bersukacita di hari Natal ini ya. Amin. Oke. Itu tanggal 25. Oh ya, pembicaranya Pastor JJ dari India. Jauh-jauh dia datang, diundang dari India. Masa saudara nggak datang yang Sukabumi? Ya, Pastor JJ ya, Pastor JJ ya. Yang suka nonton film India, namanya kurang lebih kayak gitu. Cahaya gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian mungkin juga dia akan membawa rombongan orang-orang India. Siapa tahu nanti saudara dibawa ke India ya untuk jadi artis Bollywood ya. Itu tanggal 25. Apa lagi? Tanggal nggak apa-apa saya promosiin, ini gereja-gereja gede juga hamba Tuhannya mempromosikan ya. Christmas Carol dulu 25, terus ada Christmas Carol. Nah, Christmas Carol siapa yang nggak tahu Christmas Carol? Yang kalian tahu semua Christmas Carol apa coba? Nggak tahu kan? Tahu angkat tangan. Nah, Christmas Carol ini Natal keliling. Itu juga nanti didaftar siapa yang mau ikut, karena kemungkinan baru ada 2 atau 3 mobil yang standby ya. Mobil saya, mobil Surya, mobil Maya. Untuk Christmas Carol. Itu tanggal 2, 26 dan 27. Kita mengunjungi rumah-rumah. Kayak di luar negeri gitu. Bawa lilin di depan rumah, kita nyanyi malam, terus ada yang bacain ayat ya. Jadi siapapun bisa ikut, tapi itu juga daftar dulu ya. Daftar dulu. Bapak Januar juga kalau bisa ikut. Pak Januar kali-kali seru pakai topi Santa, keren ya kan, kayak opa-opa gitu. Jadi kalau saudara mau bersukacita di hari Natal ini, Christmas Carol 26 dan 27. Udah gitu? 31 tuh malam tahun baru. Nah itu malam dari kemarin kan saya udah itu kan umumkan ya di HOB dan di beberapa kali HOB ya. Itu malam kesaksian dan pujian. Jadi saudara siapkan kesaksian ya, paling udah siap beberapa kesaksian ya. Yang lain ayo bersaksi. Karena ketika kita bersaksi itu iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, dan banyak orang bisa dikuatkan ya. Bersaksi di malam tahun baru. Yang mau nyanyi boleh ya, perkeluarga nyanyi sekeluarga boleh, mamahnya, anaknya ya, cucunya, nah itu semua. Wah seru ya. Itu tanggal 3. Terus ada apa makanannya? Bubur malam tahun bubur malam tahun baru ya, saudara bisa menikmati bubur malam tahun baru dengan gratis ya. Kemudian baru tanggal 1-nya itu yang melayani nanti Pastor Yuni ya, Pastor Yuni. Kemudian tanggal 1-nya ibadah New Year, ibadah tahun baru, itu yang melayani nanti Pastor Chandra. Dan juga ada apa di situ perjamuan kasihnya? Lontong, oh bakwan. Saya lupa, saya nggak ngikutin. Bakwan apa? Bakwan dari Malang. Dari mana? Bakwan, saudaraku. Bakwan tahun baru. Wah enak. Belum pernah nyoba ini. Enak banget bakwannya. Karena dari Malang. Ya, kalau dari Sukabumi kurang enak. Oke, itu aja saudara yang perlu diperhatikan. Kemudian sebentar, kita akan mengumpulkan hari ini amplop yang sudah berisi dana Natal ya, jangan amplop kosong. Yang akan dijalankan nanti oleh Surya di sini, saudaraku. Ya, jadi nanti saudara yang bawa sudah dipersiapkan amplop Natal ini angkat, ya supaya nanti Surya menghampiri berbarengan dengan persembahan. Bentar, ya, yang persembahan berjalan seperti biasa. Persembahan yang biasa satu untuk kas, kemudian yang satu lagi juga untuk dana Natal, ya. Karena dana Natal masih kurang ya. Berapa? Kurang lebih kasarnya 3 juta lupa lebih. ya? 3 juta lebih lah. Masih kurang 3 juta lebih ya, tapi saya yakin, saya percaya dari amplop ini juga akan tertutupi ya. Kemudian
Ya nanti Surya bersiap-siap ya. Ya. Oke, kalau gitu kita berdoa dulu. Surya di depan. Oke. Ya. Kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kiranya Pak kuduskan setiap persembahan yang akan kami berikan dengan ketulusan hati kami pada hari ini, sehingga berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga hari ini kami mengumpulkan dana persembahan Natal. Ini yang terbaik yang kami berikan untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan ini akan dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, sehingga di hari Natal ini kami semua bisa bersuka cita, bahkan kami bisa mempersembahkan jiwa-jiwa yang baru yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita menjalankan persembahan dan pengumpulan amplop Natal berikan dengan sukacita. Bangkit berdiri. Semakin bertambah
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan akan terus bertambah-tambah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Meskipun ada badai kehidupan yang besar, ada kepahitan dalam hidup, tetapi kami ketika kami dekat dengan Tuhan, masuk ke dalam tempat kudus-Mu Tuhan Yesus, menikmati hadirat-Mu Bapa, menyembah Engkau, maka kami akan merasakan ketenangan di tengah kekacauan. Kami akan merasakan ketenangan di tengah badai. Dan kami punya cara pandang yang diubahkan, cara pandang surgawi, sehingga kami memiliki solusi-solusi ilahi. Kami akan menikmati Tuhan Yesus, perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk waktu yang begitu luar biasa, untuk relasi kami dengan Tuhan yang akan terus terjalin sampai Tuhan akan datang kali yang kedua. Biar Tuhan kami semua Tuhan Yesus akan terus bertambah dekat, tambah dekat dengan Tuhan, bukan tambah jauh. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan Yesus kami akan melihat karya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan Yesus ketika kami dekat dengan Tuhan, maka pertolongan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tuhan Yesus berikan semangat kepada yang tidak berdaya. Bakar dengan api Roh Kudus-Mu Bapa pada hari ini, agar kami berapi-api di dalam Tuhan. Kami menikmati Tuhan. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan terus terjadi dalam tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Tidak ada sesuatu yang kutu yang dicuri oleh si iblis. Kami patahkan, kami hancurkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Badai apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami tidak akan menggoyahkan iman kami, karena kami berdiri di atas gunung batu yang teguh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melihat semua kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, katakan amin. Akan memberkati keluargamu, akan memberkati kesehatanmu, akan memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus.